Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tatang Tardian, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Sukasetia Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, sekarang bersama Ibu Elin Marlina SPD dari SDN Sukasetia sebagai guru kelas 4. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Pak Tatang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini Bu terkait apa yang kita bahas sebelumnya di komunitas kita, bahwa Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas ya Ibu ya. Ya. Sebelum melakukan pembelajaran Ibu, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Kita berbincang dulu sebentar. Tujuannya adalah untuk mengetahui ya Bu ya, kemudian nantinya bisa dijadikan bahan evaluasi dalam pengembangan kegiatan pembelajaran kita sehari-hari di dalam kelas. Mungkin itu Ibu. Pertama yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajarannya apa Bu, untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas untuk hari ini? Ya. Tujuan yang ingin saya capai pada kesempatan hari ini, pembelajaran yang akan saya lakukan bersama dengan anak-anak, yang pertama adalah mengamati gambar dan menonton video tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, sehingga siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan diskusi supaya siswa mampu menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan membuat produk untuk dipresentasikan dengan baik. Itu tujuannya. Ya Ibu, kemudian selanjutnya area pengembangan yang ingin dicapai Bu, seperti apa Bu? Area pengembangan yang ingin saya capai tentunya dalam pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan, saya ingin meningkatkan pemahaman siswa tentang bagian-bagian tumbuhan tersebut, tentang materi yang akan saya sampaikan tersebut, sehingga siswa lebih paham, lebih memahami apa yang akan saya sampaikan pada pembelajaran nanti gitu, sehingga anak tahu oh bagian tumbuhan itu apa saja gitu. Kemudian kalau keterampilannya, saya ingin membuktikan perkembangbiakan bagian biji yang dihasilkan dari buah tersebut sehingga menghasilkan tumbuhan yang baru. Itu untuk keterampilannya. Oke Bu. Kemudian terkait apa ya, strategi pembelajaran yang digunakan, kemudian metode ataupun yang lainnya, seperti apa Bu untuk pembelajaran hari ini? Ya, kalau misalnya strategi yang saya buat, tentu yang pertama saya membuat RPP sebagai panduan ketika saya mengajar nanti mau seperti apa gitu. RPP yang pertama kali saya buat. Kemudian yang kedua, saya mempersiapkan media pembelajaran agar siswa bisa menyerap apa yang saya sampaikan dengan baik dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Kemudian proses yang saya lakukan itu dengan membagi kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Karena setiap siswa mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Mungkin si A belajarnya enaknya dengan video, si B belajarnya misalnya enaknya dengan mendengarkan. Kalau misalnya si C mungkin saja pembelajaran yang paling enak dilakukan itu adalah dengan mempraktekkan, memperagakan begitu. Kalau metode yang saya gunakan saat ini, pembelajaran yang ingin saya lakukan metodenya adalah tanya jawab, ceramah, kemudian diskusi. Nah, yang paling saya utamakan adalah diskusi gitu. Nanti mempresentasikan hasil diskusi di depan kelasnya seperti apa. Dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah penugasan. Ketika selesai pembelajaran, maka saya akan memberikan penugasan kepada anak agar lebih dipahami apa yang telah dipelajari.
Oke, baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin setelah apa yang Ibu sampaikan barusan mengenai tujuan, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai, kemudian terkait strategi pembelajaran yang akan dilakukan, silakan untuk menerapkannya sekarang di dalam kelas. Mungkin nanti saya mohon izin untuk ikut observasi di dalam kelas, dan nanti setelah dilakukan pembelajaran kita akan berbincang kembali Bu untuk melakukan perbincangan di pasca observasi. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Baik. Oke. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Iki kenapa? Izin, ada keperluan. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Rena dipimpin dulu berdoa. Bagian-bagiannya. Ya. Nah, seperti pohon apa itu? Yang kalian lihat di pohon alpukat itu ada apa saja? Ada bunganya? Sedang tidak berbunga. Ada buahnya? Ada ya, beberapa biji. Akarnya dari sini kelihatan tidak? Tidak. Kenapa? Akar ada di dalam tanah. Dilihat dari sini terhalang oleh tembok. Ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Sebelum dilanjutkan, kita tepuk dulu. Bisa tepuk dulu? Bisa. Oke, kita tepuk sukses dulu ya. Tepuk sukses. Dalam hati ada cinta. Dipimpinan
bekerja karena memiliki akal. Di bagian tumbuhan tadi ada apa saja? Akar untuk apa? Menyerap air dari dalam tanah, memperkokoh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Tatang Tardian, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Sukasetia Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang kita kembali bersama dengan Ibu Elin, guru kelas 4 di SDN Sukasetia. Selamat siang Ibu Elin. Selamat siang Pak Kakak. Alhamdulillah Ibu ya sudah melaksanakan penerapan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Iya. Dan tadi sudah kita bersama-sama melakukan observasi. Ada beberapa hal Ibu yang ingin saya tanyakan. Ini tentu tujuannya adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan bersama tadi terkait observasi rangkaian supervisi akademik. Yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah tadi melakukan pembelajaran di kelas? Saya merasa senang karena dengan pembelajaran yang telah saya lakukan tadi, anak-anak pun merasa terlihat senang, terlihat ceria dengan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Ya, senang Ibu ya, Iya. karena sudah tadi melakukan dengan anak sudah begitu luar biasa. Nah, kemudian bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang ingin dicapai. Kalau area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama tentu mengenai pengetahuan, dan yang kedua mengenai keterampilan. Kalau mengenai pengetahuan itu, sejauh mana si anak mengetahui pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi mengenai bagian-bagian tumbuhan itu, sehingga anak bisa menyebutkan dengan sempurna, dengan benar yang ada pada bagian-bagian tumbuhan itu apa saja. Itu. Kalau keterampilannya, saya bersama anak-anak ingin membuktikan bagaimana dari buah yang dihasilkan dari tumbuhan itu, sehingga dengan biji yang ada di dalam buah itu menghasilkan tumbuhan yang baru. Itu keterampilan yang ingin saya capai gitu. Sejauh mana Bu terkait area pengembangan yang dilakukan, apakah sudah berhasil atau belum? Kalau dalam area pengetahuan, alhamdulillah saya rasa sudah berhasil, karena ketika tadi saya memberikan LKPD kepada anak-anak di dalam kelompok itu, alhamdulillah anak-anak sudah bisa mengisi dan menjawabnya dengan benar. Kalaupun misalnya mengenai keterampilan itu, saya akan berusaha dengan anak-anak membuktikan dengan cara pembuktian, memberikan penugasan di rumahnya masing-masing, dan membuktikan nanti ketika misalnya si anak sudah disuruh si bakal biji itu kalau misalnya sudah bisa dikatakan jadi tumbuhan baru, nah kita bisa membuktikan gitu. Jadi alhamdulillah sudah tercapai. Ya, sudah tercapai apa yang diharapkan gitu. Apakah dari proses tadi Bu, apakah ada kendala ataupun kekurangan ataupun masih ada yang ingin dikembangkan terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Nah, kalau kendala saya rasa tidak ada ya. Semua anak ikut aktif dalam pembelajaran, ikut berpartisipasi ketika bertanya, ketika melakukan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya gitu. Cuman yang saya hadapi ketika dalam pembagian kelompok, saya merasa ketika pembagian kelompok berjumlah 7-8 orang itu masih terlalu banyak. Jadi saya ingin untuk kedepannya itu kalau pembagian kelompok itu maksimal paling banyak itu 5 orang, sehingga si anak akan merasa lebih mengerti, lebih paham ketika kita menerangkan, atau misalnya mereka
punya kesempatan lebih banyak ketika disuruh ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin itu untuk kedepannya. Oh ya, jadi ini sudah termasuk ke rencana ya, Bu, ya, Iya, iya. rencana yang akan dilakukan Iya. ke depannya. Itu tadi dengan diantaranya dengan proses pembelajaran, dengan pembagian kelompok akan lebih lebih membuat anak bisa ikut aktif gitu ya, Iya, secara iya. merata. Kira-kira Bu, kapan yang akan dilakukan terkait penerapan itu? Kalau penerapan yang akan saya lakukan ketika saya menggunakan metode diskusi berikutnya, baik dalam pembelajaran bahasa, dalam pembelajaran matematika, ataupun dalam pembelajaran yang lainnya, ketika saya menerapkan metode diskusi, saya akan mencoba dengan kelompok kecil. Dengan kelompok kecil, karena dengan kelompok besar sudah saya lakukan, hasilnya seperti ini, begitu. Saya ingin mencoba dengan kelompok kecil apakah lebih efektif untuk anak gitu. Jadi saya bisa membandingkan anak dengan kelompok kecil seperti apa hasilnya dan anak dengan kelompok besar seperti apa hasilnya. Kira-kira kapan Bu itu akan dilaksanakan dengan melalui pembagian kelompok kecil itu? Apakah bisa besok atau minggu depan? Saya akan mencoba untuk minggu depan. Minggu depan. Ya, karena di dalam pembelajaran IPA sebetulnya banyak sekali yang pembelajaran yang memerlukan diskusi, pemecahan masalah, Ya. sehingga akan saya coba untuk minggu depan gitu. Kalau untuk mencoba, kenapa harus berlama-lama? Lebih cepat lebih baik gitu. Oke Ibu, terima kasih. Sungguh luar biasa ya apa yang kita lakukan bersama, dan Ibu sudah melakukan penerapan terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah kita diskusikan sebelumnya dalam komunitas. Semoga apa yang Ibu lakukan juga guru-guru, rekan-rekan yang lain juga ikut melakukan penerapan pembelajaran seperti ini agar agar berkembanglah pembelajaran Amin. di sekolah kita. Terima kasih Ibu. Selesai sudah rangkaian observasi kelas terkait supervisi akademik di sini, di mana kita sudah melakukan percakapan praobservasi, kemudian observasi kelas dan pasca observasi. Ya, jadi saja Ibu, terima kasih. Bila topik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.